Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel ya. Semoga kalian sehat selalu teman. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue mau nge-review atau mencek sebuah salah satu proyek kripto yang bisa dibilang cukup menarik gitu teman ya. Meskipun ini bukan kripto baru teman, tapi secara project dia masih progress ya teman. Nah, ceritanya itu kemarin ya, gue pas ngupdate Shiba Inu itu ada yang request nih. Sebentar ya, gue akan cek ada yang request nih dari Mas siapa ya. Sebenarnya banyak sekali ya untuk request, tapi gue akan pilih salah satu ya teman. Nah ini dari Mas Topit Subjektif nih, Uma Coin Bang katanya. Gue suruh bahas Uma Coin. Nah, gue penasaran juga nih apa itu Uma Coin. Tahu meskipun ini project udah bisa dibilang lama ya, tapi kalau gue lihat dari progresnya ini masih cukup baru ya, early gitu teman. Melihat dia pernah all time hack-nya itu cukup lumayan gitu teman ya. Oke, nah kiranya apa itu UMA ya, dan apa utilitasnya, dan apakah proyek ini cukup menarik ya buat ada di portofolio kita. Nanti bakal kita cek bareng teman, dan kita akan bahas ya mengenai si koin UMA ini gitu teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gua akan update selalu mengenai info news seputar cryptocurrency serta updateannya. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung grup Telegram gua, silahkan gabung dulu ya. Karena di situ juga gua akan share informasi serta sentimen-sentimen terbaru mengenai cryptocurrency. Ya, tentunya kalian nggak bakal ketinggalan teman ya. Jadi untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi teman ya. Oke, oke, jadi kita langsung aja ya. Enaknya kita langsung aja untuk ngelihat si UMA ya. Jadi di sini gue udah masuk di Get.io ya, dimana UMA ini juga udah ke listing di Get.io dan market besar lainnya ya, bahkan udah komplit ya, market besar tier 1 udah ke listing semua si UMA ini gitu teman. Nah, memang kalau secara market ya nanti bakal kita cek aja untuk detailnya ya, untuk analisanya teman. Di sini kita akan intip dulu aja ya, untuk intip dulu aja ya, dimana UMA itu stay ya, dari mulai penurunan tajamnya itu dia sideways di area 2,4 ya dolar. Itu cukup lama banget, bahkan dia pernah nyentuh di 1,1 dolar teman. Tapi baru-baru ini ada lonjakan yang cukup signifikan ya teman ya, dimana dari mulai rate sekitar 1,9 sampai 2 dolar si UMA berhasil naik to the moon ya, bahkan hingga level 6,2 dolar saat ini teman. Oke, tapi ini merupakan, meskipun ini naiknya cukup tinggi, tapi ini merupakan kenaikan yang bisa dibilang belum seberapa ya kalau kita lihat dari all time hack di 2021 kemarin gitu. Nanti bakal kita cek secara detailnya, tapi untuk terlebih sebelum ke situ ya, kita akan coba untuk melihat apa sih proyek dari si UMA ini gitu teman ya. Oke, jadi di sini gue udah masuk di websitenya si UMA, teman ya. Kalau kalian lihat, sebuah desentralisasi kebenaran mesin ya teman ya. Nah, di mana proyek UMA ini adalah Oracle Optimism teman. Jadi di sini bisa gue katakan UMA itu adalah salah satu platform kontrak keuangan terdesentralisasi yang menggunakan pola desain kontrak UMA teman ya. Artinya di sini teman ya, untuk mengenai keuangan desentralisasi itu bisa memakai teknologi dari protokol UMA ini untuk mengamankan ya, sebuah transaksi di dalamnya ya, dengan cara menciptakan sebuah produk standar yang unik ya, yang akan dimasukkan ke dalam protokol si UMA ini gitu teman. Nah di sini teman ya, UMA kan ini memiliki project yang namanya itu Oracle Optimism ya, dimana Oracle Optimism ini adalah sebuah protokol yang bisa memverifikasi data secara bertahap teman ya. Nah, verifikasi data tersebut itu di sini juga dijelaskan ya, dia itu dengan cara mengvoting teman ya. Jadi untuk memverifikasi data ya, dari data off chain ke on chain ya teman ya, yang dimasukkan ke dalam protokol si UMA ini itu dengan cara voting gitu teman ya. Untuk mengikuti cara voting tersebut ya, mereka itu mengandalkan dengan
para holder ya untuk memvoting atau mengumpulkan suara mengenai validasi data-data dari off-chain tersebut ya, karena memang proyeknya itu dia lebih ke ya protokol Oracle dari blockchain. Dan kita ketahui protokol Oracle itu adalah sebuah protokol yang bertugas mengambil dan atau memverifikasi ya dan menampilkan data dari luar blockchain atau off-chain ke dalam on-chain. Artinya mereka itu ya proyek protokol Oracle dari si UMA ini bisa memverifikasi atau mengambil data dari dunia off-chain ditarik ke on-chain. Intinya seperti itu, teman ya. Jadi untuk mengvoting itu caranya bagaimana? Caranya itu kalian bisa berpartisipasi dalam staking, teman ya. Nah, untuk memvoting itu kalian bisa staking atau taruhan dan pilih suara yang akan kalian pilih atau yang kalian vote ya. Dan kalian bisa mendapatkan APR ya atau keuntungan hingga 30,1% ya, hingga itu up-nya gitu teman. Nah, untuk memvalidasi sebuah pernyataan yang dimasukkan ke dalam protokol Oracle dari si UMA ini teman ya, kalian kan dengan cara mempertaruhkan ya, dimana kalian bisa mempertaruhkan UMA ya Anda untuk membantu mengamankan Oracle Optimis UMA ya teman. Jadi untuk intinya memvalidasi dengan memvoting itu, cara memvoting kalian bisa men-stakingnya, men-staking UMA ini. Nah, lalu setelah kalian staking kalian bisa pilih ya atau ngevote ya teman ya, pemegang token yang memilih dengan benar dan konsisten mendapatkan AP yang lebih besar. Intinya seperti itu. Dan setelah dipilih atau ngevote, kalian bisa mulai menghasilkan ya dengan mereka menawarkan APR-nya itu hingga 30,1%. Intinya seperti itu untuk cara kerja dari sistem protokol Oracle dari si UMA ini gitu teman ya. Oke, dan sebenarnya nggak hanya itu ya teman ya, dimana salah satu proyek yang cukup lumayan ya dari si UMA ini katanya di sini berpartisipasi lah sebagai pembangun ya. Artinya kalian dapat membangun sebuah proyek ya di dalam protokol UMA ini atau protokol Oracle UMA ini ya. Katanya luncurkan produk dengan protokol Oracle UMA sebagai tulang punggungmu ya. Nah, di sini kita bisa memakai protokol Oracle UMA ini untuk tata kelola atau untuk tata kelola DAO gitu teman ya. Katanya dapat digunakan untuk mengaktifkan bentuk tata kelola DAO yang lebih tidak dapat dipercaya. Produk pertama yang menggunakan ini adalah OnSnap ya. Dan gak hanya itu, di sini ada pasar prediksi ya teman ya, dimana protokol UMA ini juga bisa dipakai untuk memvalidasi pernyataan bahasa alami dan menjawab pertanyaan tentang kejadian di dunia nyata. Ini tuh mencakup pertanyaan sewenang-wenang tentang cuaca, olahraga, pemilu, pasar, ataupun yang dapat diverifikasi secara universal. Ya, jadi semua di dunia nyata ini bisa diverifikasi datanya melalui protokol Oracle UMA ini yang nantinya akan dimasukkan secara on-chain gitu teman. Ya, dan di sini ada petanggungan, di mana di sini katanya protokol Oracle dari UMA ini ya juga dapat diposisikan secara unik untuk membantu memutuskan apakah klaim asuransi harus dibayarkan. Jadi intinya kalau gue lihat ya dari beberapa proyek dari UMA ini, teman ya, untuk fitur-fitur yang dapat membantu data-data di dunia nyata atau di dunia off-chain itu bisa terverifikasi ke dunia on-chain ya melalui protokol Oracle dari UMA ini. Intinya seperti itu ya, semua data teman ya. Dan di sini ada komunitas multi-chain ya atau komunitas lintas rantai. Artinya di sini protokol Oracle dari UMA dapat memverifikasi pernyataan apapun termasuk pernyataan tentang data chain lainnya teman ya. Di mana protokol Oracle dari UMA ini dapat digunakan dengan cara untuk pengiriman pesan lintas rantai ya yang digunakan oleh Break Across Protocol. Jadi Across Protocol ini kalau nggak salah salah satu project yang memakai teknologi Oracle dari UMA ini gitu teman ya. Dimana dia juga nge-support proyek dari UMA tersebut ya dengan pengiriman pesan lintas rantainya gitu teman. Dan di sini yang nggak kalah menarik ya, karena memang saat ini lagi hot-hotnya RWA ya temannya atau Real World Asset ya, dimana CEO BlackRock sendiri aja bilang setelah ETF ini apa yang akan terjadi, yaitu era tokenisasi ya, yang dimana kita kenal di dunia kripto itu adalah proyek-proyek Real World Asset atau proyek-proyek RWA. Nah, di sini proyek dari UMA ini gitu teman ya,
itu tuh dapat digunakan untuk membawa data dunia nyata apapun seperti yang udah katakan tadi, yang dapat diverifikasi secara luas ke dalam chain, secara on-chain ya teman-teman. Ya, hal ini tuh dapat mencakup data tentang aset dunia nyata sehingga memungkinkan terciptanya banyak hal seperti aset sintetis, teman. Nah, jadi aset sintetis ini juga dijelaskan ya di CMC bahwa UMA adalah Universal Market Access, di mana protokol untuk menciptaan aset sintetis berbasis blockchain Ethereum, ya, teman. Dan ini udah diluncurkan pada tahun 2018 ya. Katanya apa sih itu aset sintetis? Aset sintetis itu adalah kelas aset yang mewakili aset dasar yang berbeda dan mewakili nilai yang sama, teman-teman ya. Oke, itu penjelasan dari si CMC, teman-teman ya. Artinya di sini proyek-proyek yang akan nantinya mengenai data ya, mengenai data dunia nyata yang nantinya akan bisa diintegrasikan ke dalam on-chain, itu bisa melalui protokol Oracle si UMA ini. Jadi protokol Oracle dari si UMA ini ya, itu dapat dikelola untuk DAO ya teman, untuk dapat dikelola untuk mencakup data-data seperti data-data olahraga, cuaca, pemilu, pasar, dan lain-lain ya teman ya. Bahkan di bidang DeFi, di cryptocurrency juga bisa memakai protokol dari si Oracle UMA ini gitu teman ya. Dan dia juga ada komunikasi multi-chain ya, atau lintas rantai ya teman-teman, dengan pengiriman pesan lintas rantai menggunakan break dari across protocol yang udah tadi gue jelasin. Ya, di sini ada aset dunia nyata atau aset RWA yang dimana tadi udah gue jelasin juga bahwa si protokol Oracle dari si UMA ini teman ya, mereka tuh dapat mencakup data-data, semua data ya tentang aset dunia nyata yang bisa diintegrasikan ya, atau bisa ditarik ke data on-chain ya, yang disimpan di blockchain. Intinya seperti itu. Oke, jadi kalau gue lihat temen ya, proyek protokol Oracle dari UMA ini temen ya, ini lebih ke data off-chain ya, atau data dunia nyata yang bisa ditarik ya ke dunia on-chain temen ya. Jadi ini adalah proyek yang benar-benar bisa dibilang narasinya itu narasi 2024 banget ya, era Web3, eranya tokenisasi atau RWA. Tapi kalau gue lihat dari UMA ini lebih ke data ya teman, data off-chain yang ditarik ke dunia on-chain. Intinya seperti itu, meliputi data apapun ya, data apapun teman di dunia nyata yang bisa ditarik dunia on-chain gitu teman ya, melalui protokol Oracle si UMA ini ya. Oke, jadi ini cukup menarik kalau menurut gue pribadi teman. Dan kalau gue lihat ya di dokumentasi si UMA ini mengenai protokol UMA itu adalah katanya UMA adalah sistem Oracle dan arbitrase sengketa yang optimis yang secara aman memungkinkan jenis data arbiter untuk dibawa secara on-chain ya, seperti yang udah gue jelasin tadi ya. Sistem Oracle UMA menyediakan data untuk proyek-proyek termasuk jembatan lintas rantai atau break multi-chain, protokol asuransi, derivatif khusus, dan pasar prediksi teman ya. Jadi banyak sekali produk-produk dari dunia nyata ataupun dunia on-chain ya bisa memakai protokol UMA ini teman ya, atau protokol Oracle dari UMA ini teman ya. Nah, di sini kalau kita scroll ke bawah lagi ya, ini adalah beberapa proyek yang dibangun dengan protokol Oracle dari si UMA ini. Ya, di sini ada Across yang tadi gue udah sebutin ya, dimana ini ada salah satu proyek yang memakai protokol Oracle dari si UMA. Ya, terus di sini ada Polymarket ya. Di sini ada Outcome, ada Red, ada Safspread ya. Di sini ada Cozy ya, ada Snapshot, dan ada Sherlock ya teman ya. Ya, dimana ini adalah beberapa proyek yang udah dibangun atau menggunakan teknologi protokol dari UMA ini gitu teman ya. Jadi sudah ada beberapa yang sudah memakainya teman. Nah, si UMA ini didukung langsung oleh salah satu perusahaan Labs Foundation teman ya, dimana Rix Labs ini adalah yayasan dan tim di belakang proyek UMA ini ya. Kalau kita cek di websitenya ya, ini adalah Rix Labs ya. Jadi orang-orang yang ada di belakang proyek dari si UMA ini gitu teman ya. Ya, katanya yayasan dan tim inti di balik protokol Across dan UMA gitu teman. Oke, dan di sini kalau gue cek ya di Twitter dari si UMA ya, ini dia ada centang glotnya ya. Ini keseriusan banget untuk nge-branding UMA teman ya.
Oke, dimana mereka itu katanya baru-baru ini telah akan ya, mungkin ini akan masih coming soon katanya ya. Tapi ini 3 jam yang lalu kayaknya ini mau akan diluncurkan ya. Dia akan meluncurkan fitur oval ya, atau project oval ini di dalam ekosistem si UMA ini ya. Gue lihat sih proyek oval ini katanya itu lebih untuk mengamankan project-project DeFi di cryptocurrency, teman ya. Di proyek UMA Oval ini temennya itu tuh katanya untuk mengatasi MEV ya, atau miner extractable value temennya, dimana MEV itu adalah salah satu ukuran keuntungan yang dapat diperoleh penambang atau sejumlah validator ya, melalui kemampuan mereka untuk secara sewenang-wenang memasukkan atau mengecualikan atau mengatur ulang transaksi dalam blok yang mereka hasilkan. Jadi oval ini temen ya dapat meminimalisir dampak mengenai MEV ini temen ya, untuk para pengguna transaksi di blockchain yang biasanya dapat menyebabkan masalah kemacetan jaringan. Nah, proyek dari fitur oval ini dari protokol Oracle UMA ini akan mengatasi hal tersebut gitu teman. Intinya seperti itulah teman ya. Dan ini kayaknya akan segera diluncurkan gitu teman. Ya, kurang beberapa jam gitu. Intinya seperti itu teman ya. Oke. Dan di sini teman kalau gue lihat ya, di sini untuk supply yang beredar itu udah 76 juta, dimana untuk total supply atau supply maksimalnya itu 117 ya. Dan di sini udah terlihat teman ya, untuk maksimal supply dari UMA ini ada 117.000 juta ya, 117 juta, dan holdernya itu udah 21.421 teman ya. Oke, itu untuk total supply dan jumlah holdernya gitu teman. Nah, tadi kita udah ngebahas juga ya mengenai apa itu si UMA. Dan yang terakhir mungkin gue akan cek mengenai kondisi marketnya ya untuk si UMA ini. Dengan supply 117 juta ya, dan udah yang beredar 76 juta. Ya ini menurut gue pribadi supply yang cukup sedikit ya. Supply yang cukup sedikit dengan proyek yang bisa dibilang ada real world asetnya, ada RWA-nya ya, proyek dari protokol Oracle si UMA ini gitu teman ya, yang dimana lebih ke data ya, data dunia off-chain akan dijadikan secara on-chain melalui protokol Oracle si UMA ini. Dan kalau kita lihat dari sini untuk all time hack ya, ini di tahun 2021 Februari 2021 dia pernah mencapai all time hack-nya itu di $44, dan dia sempat satwe panjang tuh di area 1,9 sampai 2,5 dolar teman, dan baru-baru ini mengalami kenaikan gitu teman ya. Jadi gue rasa kenapa ini mengalami kenaikan ya, karena ada proyek ovalnya tadi yang mengatasi permasalahan di dalam dunia DeFi di cryptocurrency gitu teman. Dan terlebih lagi si UMA ini juga protokolnya ya, protokol Oracle-nya itu nge-support proyek RWA gitu teman ya. Oke, dimana protokolnya itu bisa menjadikan data-data semua data di dunia off-chain bisa ditarik dan dijadikan di on-chain gitu ya, dijadikan ke dunia on-chain. Intinya seperti itu gitu teman ya. Oke, dan kalau gue lihat ya ini kenaikannya udah lumayan tinggi ya. Kalau gue perhatikan dari mulai sini ke sini tuh naiknya udah parah banget. Udah 233%. Artinya gue rasa ini marketnya udah cukup lelah ya, kemungkinan koreksi itu cukup besar. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau masuk, tunggu aja koreksi ya teman, tunggu aja koreksi, jangan sampai kalian memaksakan diri karena ini kenaikannya udah cukup tinggi banget ya. Kalaupun nanti mungkin ada koreksi, kalian bisa stay di angka-angka sekitar $4 atau ke $3 ya teman ya, di area sini nih gitu teman ya. Ya di area sini lah kalau menurut gue pribadi ya. Tunggu aja kapan itu bang ya, nggak tahu gue kapan turunnya gitu temen ya. Tapi yang pasti ini kan biasanya mendekati halving itu akan ada crash yang cukup besar. Nah itu mungkin adalah momen yang pas buat kalian untuk masuk ke market temen ya, memanfaatkan momen penurunan tersebut. Intinya seperti itu ya untuk saat ini gitu teman. Dan di sini gue mau coba ya untuk analisa secara long term aja ya. Kalau kita lihat dari all time hack-nya kan ada di 44 ya secara long term. Di sini gue mau analisa. Intinya di sini untuk UMA ini meskipun mengalami kenaikan yang cukup tinggi banget baru-baru ini, tapi dia masih belum bisa nge-breakout area red Fibonacci-nya gitu temen ya.
kemungkinan besar kalaupun nanti bisa nge-breakout ya, dia ada kemungkinan akan mungkin target pertamanya ya, mungkin gue rasa dia akan berusaha untuk nge-breakout area sekitar $12 nih ya, perbatasan red Fibonacci ini ya, atau area sekitar 11 sampai 12 dolaran. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia mampu mempertahankan area ini dengan kuat ya, pondasi yang kuat di sini, gue rasa nggak menutup kemungkinan dia akan mencapai level $17. Tapi ini gue rasa ya, untuk mencapai level $17 ini, gue rasa ini mungkin akan mendekati masa bull run ya, atau bisa dibilang bull run itu akan terjadi, udah tanda-tandanya kelihatan kalau kita menjangkau atau melihat histori atau flashback ke belakang itu 6-7 bulan setelah halving ya, bisa dibilang kuartal 4 2024, akhir tahun ini ya, itu mungkin udah mulai kelihatan nih di level-level $17 kalau gue rasa seperti itu. Dan harapan kita semua sih ini bisa ya, kalau gue lihat dari proyeknya ketika nanti bull run, apalagi di awal-awal tahun 2025, gue rasa si si UMA ini ya mampu, kalau gue lihat sih mampu ya, sepertinya dia akan balik ke all time high-nya lagi di level sekitar $40 atau $44, bahkan bisa lebih, karena saat ini menurut BlackRock juga adalah masa-masanya era tokenisasi atau proyek ATMR ya, atau RWA itu real world asset teman, era-eranya tokenisasi, yang dimana salah satu fitur ya dari protokol Oracle si UMA ini mensupport hal tersebut ya, meskipun dia lebih ke arah data, intinya seperti itu. Oke, jadi itu tadi analisa dan review gua mengenai si UMA serta pandangan gua mengenai perkembangan market serta proyek-proyek si UMA ini ya. Kalau menurut gue pribadi sih ini ada potensial banget ya, karena memang ini lebih ke data untuk proyek-proyeknya itu bisa dijadikan sebuah real world asset ya, atau RWA ini, dan dia juga bisa ngebantu proyek DeFi di dunia cryptocurrency juga mengenai protokolnya. Jadi ini cukup good banget sebenarnya ya. Tapi kalian harus riset secara pribadi, karena ini holdernya baru sedikit 21.000 dan supply-nya juga sedikit sih ya, 117 juta gitu teman. Dan tetap sebelum gua akhiri di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiamkan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena selisih